Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi jumpa sama saya Sofi, CEO dari Sofi Galeri. Lah, kali ini saya dapat ada tamu istimewa nih, yaitu Mbak Asti. Ya, oke, Mbak Asti ini ownernya Valova sekaligus ownernya Himaro. Nah, kerennya ini, beliau ini anaknya 5 loh, 5. Tapi masih bisa mengelola online shop seperti itu. Nah, bagaimana sih tipsnya Mbak Asti ini waktu awal-awal memulai all shop ya? Mungkin kita pengen belajar di situ ya, biar kita semua dapat insight ya, dapat inspirasi. Oh, ternyata seperti itu ya. Oke, langsung aja ya, biar nggak lama-lama, langsung saya serahkan ke Mbak Asti. Silakan Mbak Asti, bagaimana memanage waktunya. Seperti yang perkenalkan oleh Mbak Sofi tadi, saya Asti dari Himara dan Valova. Saya pun sama loh seperti emak-emak semua. Saya mengawali usaha sebelum jadi produsen ya, karena jadi produsen saya kan baru 2 tahun ini. Sebelumnya sejak tahun 2013 saya pun juga memulai usaha dari tahap menjadi reseller. Reseller mukena, mulai dari sebulan cuma bisa menjual 5 piece sampai kemudian 2017 bisa menjual 10.000 piece per bulan. Nah, itu juga dimulai dari seperti teman-teman semua, emak-emak semua audiens yang menyaksikan saya dengan Mbak Sofi saat ini, juga ibu rumah tangga yang punya anak-anak kecil gitu ya. Saya tahun 2013 itu juga memulai dengan anak 2 orang. Waktu itu anak saya usianya masih 3 tahun, 2 tahun sama bayi. Kuncinya sebenarnya kita pertama ya, kita manajemen waktu itu tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Yang kedua, kita pintar dalam mendelegasikan. Yang ketiga, kadang-kadang kita pun perlu sedikit berkorban waktu istirahat kita untuk belajar ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas online shop. Karena waktu itu kan saya belum ada admin. Saya ada admin tahun 2015, Mbak Sofi. Jadi selama 2013, 2014, 2015 itu masih saya kelola sendiri. Itu 2 anak. Anak ketiga baru saya punya admin. Nah, itu waktu itu suami saya belum begitu mendukung sebenarnya ya. Belum begitu merestui. Jadi saya harus benar-benar pintar-pintar banget dalam mengelola supaya tidak terganggu urusan keluarga dengan kegiatan online shop. Jadi waktu itu saya punya jam kerja. Nah, ini mungkin yang penting ya buat mama sekalian. Jadi walaupun kita juga sebagai, memang kita prioritas utama dalam mendidik anak ya pasti ya, karena ibu adalah madrasah yang pertama buat anaknya lah. Tapi tetap kalau kita pengen berkarya dari rumah, kita juga harus komitmen dengan jam kerja. Silakan. Ya, waktu itu jam kerja saya antara jam 10 sampai sore. Nah, karena kalau malam suami pengennya kita semua udah selesai kerja tuh waktu untuk keluarga gitu. Sebelum jam 10 semua pekerjaan rumah saya selesaikan gitu. Karena belum ada ART waktu itu. Mulai dari cuci mencuci, masak itu udah selesai sebelum jam 10. Baru jam 10 semua reseller tahu, waktu itu reseller masih 60 ya. Itu mereka juga paham, oh Mbak Asti itu online jam 10. Dan mereka menunggu gitu. Mereka mau gitu. Dan kita pahamkan aja ya ke reseller. Yang penting komunikasi ya, sih komunikasi. Jadi kalau ketika misalnya nih yang paling sering itu ada anak nangis tapi ada orderan, ya tergantung biasanya ordernya dulu aja deh biar anak nangis. Wah, jangan, kita harus tahu prioritasnya dulu kan, seperti itu ya. Insya Allah ya rezeki itu pasti kemuliaan tuh yang akan kita cari kan ya. Ya betul sekali Mbak Sofi. Ya, Allah ya. Nah, karena kita memang kewajiban utama adalah sebagai ibu dan sebagai istri, jadi itu kita tunaikan dulu gitu. Saya selesaikan dulu semua pekerjaan rumah tentang anak, mempersiapkan permainan untuk anak selama saya mulai kerja jam 10 itu pun saya persiapkan sebelum itu. Misalnya saya bikin clay, itu saya bikin jam 10, jam 10 saya udah siap. Bahkan saya ganti baju. Nah, jadi tadinya dasaran, ganti baju. Ketika bekerja itu ganti baju. Ganti baju. Nah, ini juga penting, ini sebuah mindset ya. Buka ruang, kan waktu itu belum punya gudang barang, masih di ruang tamu. Buka ruang tamu, di situ ada rak
baru 1 rak waktu itu, ada meja kerja, ganti gamis dan jilbab rapi gitu, kayak kita berangkat ke kantor. Iya, jadi mindset kita udah siap melayani, meskipun kita buka jam 10 tapi benar kita siap melayani. Jam 10 on dengan pakaian rapi, anak udah ada mainan play atau puzzle atau apalah, kita udah persiapkan. Jadi terkondisikan anak itu ya, udah kenyang juga ya, jangan lupa. Jadi benar-benar kita ready, anak juga ready ketika kita akan sibuk menangani orderan. Waktu itu sih alhamdulillah terhandle juga. Sampai 2014 masih saya handle sendiri. 2015 karena waktu itu mulai pecah telur target omset tertentu, akhirnya saya mulai ada admin. Nah, ketika ada admin, kuncinya adalah kita pandai mendelegasikan tugas supaya kita tidak terlalu sibuk teknis gitu. Nah, itu ketika ada admin, kuncinya itu pendelegasian tugas. Hal-hal seperti mencuci piring, cuci baju, itu mungkin juga bisa kita distribusikan ke laundry misalnya gitu. Kalau memang sekiranya kita terlalu padat sekali kegiatan rumah tanggaan dan juga all shop, itu kita juga bisa delegasikan.